itu mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden karena rumah sakit itu rumah sakit sayang ibu sayang anak. Ini tahun berapa, Bu? Tahun 2007. Ya. Terus di samping itu Ibu bersama Ibu Linda Agung Gumelar ya? Ya, benar sekali. Oke. Kalau Ibu Linda Agung Gumelar itu memberikan penghargaan itu pada tahun 2008 yang mana pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu itu kami yang perempuan-perempuan yang beberapa direktur rumah sakit itu diberikan penghargaan terhadap kinerja dan emansipasi wanita terhadap masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi sangat banyak penghargaan ya Bu dari tahun ke tahun kalau bisa dikatakan ya Bu? Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Wah, ada apa lagi nih Bu? Wah, ternyata ada yang menarik lagi nih Tribuners. Ada keyboard Bu. Ibu senang main keyboard? Alhamdulillah, saya senang sekali musik dan saya biasa bermain kalau pulang kantor supaya menghilangkan penat. Oh iya, refreshingnya kayak gitu ya Bu. Iya. Ibu boleh coba mainkan Bu sedikit buat Tribuners. Boleh. Ini spesial lagu apa nih Bu? Ya, spesialnya saya karena saya perempuan, saya mengagumi Ibu Kartini. Oke. Artinya saya lakukan Ibu Kartini. Boleh, boleh. Hebat ya bisa main keyboard gini. Alhamdulillah. Anak muda kayak saya Bu belum tentu bisa. Tapi Ibu belajar dari mana Bu? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau kursus sih tidak. Pada saat dulu saya masih kecil kan belum ada tempat kursus-kursus piano seperti organ. Yang ada adalah buku MG. Jadi saya belajarnya otodidak dari buku MG itu, baik organ maupun gitar. Berarti baca not ya Bu? Enggak enggak juga. Tapi gripnya ya, baca gripnya ya. Oke, iya. Ibu, ini Vio masih mau berbincang banyak hal nih Bu sama Ibu. Boleh ya ngobrol-ngobrol santai sama Ibu? Oh boleh sekali. Ya. Tapi kita berhenti di luar ya, karena supaya lebih sejuk, kita bisa lebih segar. Oke. Iya Bu, betul. Ya. Ayo kita ngobrol-ngobrol di luar. Ini lebih enak lagi. Nanti kita bahas tentang program kerja ya Bu. Ya, Ibu kan kali kita udah keliling-keliling Bu, lihat semua yang ada di dalam rumah, termasuk foto penghargaan ya Bu. Itu foto penghargaan bersama Bapak SBY, Ibu Linda Agung Gumelar, dan keduanya itu penghargaan yang mewakili sosok perempuan Bu. Dan tepat di bulan April ini kan kita akan merayakan begitu momentum Hari Kartini. Jadi kita akan bahas sedikit Bu, bagaimana sih pandangan Ibu terkait sosok perempuan di zaman ini. Tapi mungkin sebelum itu kita boleh sapa Tribuners dulu nih Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum Tribuners, terima kasih ya. Sukses selalu. Oke, jadi di awal udah dapat sukses selalu buat Tribuners ya Bu. Ibu, ini kan tadi Vio bilang akan menanyakan pandangan Ibu Reni gitu sebagai wakil wali kota Palu. Mungkin bisa memberikan statement nih Bu, singkat atau juga panjang boleh, terkait sosok perempuan di hari ini seperti apa sih Bu? Apakah masih menginspirasi menurut Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Memang sekarang ini perempuan kita tidak boleh seperti dulu lagi. Kita harus menginspirasi masyarakat dan juga harus memotivasi masyarakat supaya perempuan itu juga maju. Oke. Kenapa? Kita perempuan itu sebenarnya kuat. Karena kenapa? Kita juga punya basic masing-masing. Betul. Nah, kalau saya sebagai wakil wali kota mengharapkan seluruh
wanita-wanita khususnya yang ada di Kota Palu dan Sulawesi itu tingkatkan diri masing-masing terhadap potensi kita. Betul. Setiap perempuan itu pasti punya potensi yang baik dan tinggi, sehingga nanti di masyarakat itu kita bisa terjun, tetapi kita bisa melaksanakan sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing. Tapi ada persyaratannya. Ya. Saya ingin menyatakan kepada seluruh perempuan, walaupun kita menjadi wanita karir, tapi jangan pernah melupakan keluarga. Betul. Penting, karena kenapa? Anak-anak kita itu akan kita didik secara baik, walaupun kita sibuk apapun, tetapi harus mempunyai waktu untuk keluarga maupun anak-anak kita. Okay. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat itu. Jadi saya kira juga di momen ini Ibu Kartini sendiri juga seperti itu, walaupun beliau adalah kita harus emansipasi, tetapi beliau tetap menghormati suami. Betul. Dan menghargai suami. Kemudian beliau juga saya lihat mendidik secara baik, kemudian dan lain-lain lagi. Jadi saya pun seperti itu. Walaupun sesibuk apapun saya tetap di dapur, tetap mengurusi rumah tangga, mengurusi waktu almarhum suami saya masih ada, saya tetap melakukan bagaimana masak yang enak buat suami saya, dan bagaimana mendidik anak saya secara baik supaya ke depan dia bisa mandiri, sukses dan sesuai dengan agamanya kita masing-masing secara Islam. Jadi memang kalau sosok perempuan itu jangan hanya cerdas di luar, tapi harus juga cerdas di dalam ya Bu. Bagaimana mengatur keluarga, rumah, seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Reni, bahwa perempuan itu ya harus punya tanggung jawab yang lebih ke rumahnya gitu, walaupun mungkin wanita karir. Jadi bukan hanya perlu belajar, tapi harus punya cita-cita juga yang harus dicapai Bu, kalau bagi perempuan. Tapi Bu, kalau Ibu Reni sendiri mungkin punya pandangan ya, sifat atau sikap seperti apa yang perlu dimiliki oleh perempuan, mungkin selain tadi harus bertanggung jawab di rumah, meniti karirnya juga harus, selain itu sifat-sifat seperti apa nih Bu? Yang pertama, kita sebagai perempuan itu harus mandiri. Ya, kemudian meningkatkan potensi kita, kemudian kita harus sering terjun ke masyarakat. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi itu adalah kita bertanggung jawab. Kemudian kita punya dedikasi terhadap bangsa dan negara, terutama kota. Dan juga kita ya harusnya bisa menebar pesona, tetapi dengan senyum yang betul-betul masyarakat menyenangi, tetapi tidak dibuat-buat. Betul, natural gitu ya Bu. Ya, dan yang terakhir juga saya ingin menyampaikan juga kepada beberapa perempuan, nanti ketika menikah, walaupun kita orang kota, janganlah tidak memberikan ASI kepada anaknya, karena ASI itu sangat penting di 6 bulan pertama, karena itu adalah namanya ASI eksklusif. Karena tumbuh kembang anak itu dibentuk adalah salah satunya itu adalah kita memberikan ASI. Karena biasanya wanita kota sudah habis meninggalkan itu pakai susu botol, jangan. Jadi sebaiknya, seharusnya lah, bukan cuma sebaiknya, seharusnya seperti itu. Dan carilah prestasi perempuan-perempuan kita itu, prestasi-prestasi yang betul-betul sesuai dengan tugas pokok kita. Ya, tetapi yang paling penting adalah kita bekerja secara ikhlas, kemudian bekerja sabar, kemudian yang terakhir itu kita selalu bersyukur. Ya, karena dengan yang ini yang kita kerjakan, insya Allah kita tidak akan menjadi perempuan yang tidak baik. Dan yang terakhir harus punya prinsip dan harus punya martabat. Jadi 4 poin ya Bu, buat Tribuners ini. Jadi harus sabar, pintar, dan juga yang paling penting ini adalah bagaimana punya prinsip dan martabat. Bu, ini tadi Ibu Reni sedikit sudah menyinggung masalah prestasi nih Bu. Nah, kalau Ibu Reni sendiri, prestasi dan jenjang pendidikannya Bu ya, sebagai S1 pendidikan kedokteran, kemudian S2 atau juga maksudnya lebih fokus ke dokter spesialis, dan kemudian ambil magister kesehatan Ibu di Universitas Hasanuddin ya Bu. Ibu mungkin Ibu Reni juga punya pandangan atau juga bisa memotivasi buat perempuan-perempuan bahwa apakah pentingnya pendidikan bagi perempuan Bu? Sangat penting, karena kenapa? Ketika kita punya pendidikan, kita punya karakter ya. Kemudian yang kedua, kita punya motivasi. Saya dokter kan, misalnya
saya harus bekerja secara baik dan saya suka. Kemudian kedua, saya mengambil dokter spesialis, yaitu untuk menunjang kita kalau misalkan terjadi apa-apa pada diri kita atau pada keluarga, jadi kita bisa mandiri. Kemudian dokter spesialis itu tidak harus menunggu ASN, tidak harus menunggu kenapa-kenapa, sampai kapanpun juga bisa menjadi dokter spesialis. Tetapi persyaratannya ketika mau masuk dokter spesialis harus umur batas 35 tahun. Jadi setelah itu, kemudian magister kesehatan karena kenapa? Pada saat jenjang karir ASN itu kita dibutuhkan, seperti saya selalu sebagai kepala rumah sakit saya harus punya S2 walaupun sudah dokter spesialis. Kemudian kalau menjadi jenjang karir lagi kepala dinas kesehatan memang harus magister kesehatan. Gitu. Jadi sangat penting memang termasuk untuk motivasi diri kita dan pembelajaran supaya ketika kita terjun ke masyarakat kita tidak apa ya kosong ya Bu ya tidak tremor, kita sudah biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah kita bisa apa ya istilahnya kalau mau menulis kalau apa kita tidak gagu mau mulai konsep dari mana ya kita sudah terlatih ya seperti mau membuat presentase kita tidak perlu mengharapkan orang lain, kita pun sendiri bisa berbuat karena itu sudah terlatih pada saat kita melaksanakan pendidikan seperti itu. Jadi memang sangat penting ya pendidikan bagi perempuan begitu ya Bu. Oke. Ibu kan tadi udah ada beberapa pertanyaan yang Vio tanyakan mengenai sosok perempuan itu harus seperti apa nih, ya. Nah, jika dikaitkan lagi nih Bu dengan tema yang akan kita bahas mengenai Kartini, Ibu sendiri sebagai pemimpin gitu, pemimpin kota dan telah menjadi mungkin kepala dinas dan sebagainya Bu, apakah pernah merasa beban ini atau tanggung jawab ini menjadi beban? Iya. Sebenarnya kalau beban tidak, tetapi kalau berat saya pelaksanaan pada saat terutama pada saat bencana, tsunami, gempa bumi dan likuifaksi itu saya adalah komandan dalam Satgas Kesehatan. Dan itu memang sangat berat buat saya. Dan pada saat itu alhamdulillah tetapi kita juga bisa melaksanakan karena pada saat itu saya merasa pada NKRI kita ternyata Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangat kuat. Dan pada saat tanggal 28 September malam terjadi tahun 2018 itu, kemudian besoknya hari Sabtu sore itu tim dari Kementerian Kesehatan itu sudah tiba di Palu dengan cepat dengan membawa semua peralatan-peralatan bahan makanan bahkan untuk bahan-bahan untuk bayi dan untuk ibu hamil itu sudah diberikan ke kami. Dan ini yang sangat membantu buat saya pada saat itu, namun memang cukup berat karena banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi termasuk pengobatan, kemudian yang kedua pada saat itu semua pada runtuh, kemudian kita membuat tenda dan kemudian kita harus apalagi itu kan saya kepala dinas kesehatan provinsi itu membawahi semua kabupaten kota kan, jadi Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Motong pada saat itu juga ada terkena dampak, tetapi yang paling besar adalah Palu, Donggala dan Sigi. Dan alhamdulillah semua bisa kita laksanakan dengan baik dan tidak beberapa lama kami juga bisa bangkit. Dan itu semua berdasarkan apa ya istilahnya Bapak Presiden dan seluruh menteri itu terjun langsung ke daerah kita masing-masing sini sehingga kita agak lebih terobati. Kemudian saya pada saat itu juga bukan hanya fisik yang saya harus perbaiki, tetapi mental daripada masyarakat yang trauma itu saya harus apa ya istilahnya memperbaiki dan selalu tiap hari untuk menghilangkan trauma healing itu kepada masyarakat yang pada saat itu berada di Huntara ya seperti itu ya. Ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi yang Vio tanyakan gitu ya Bu, cukup berat gitu ya. Ya cukup berat. Bisa di atas ya sih ya. Bisa dijalani dengan baik juga, mungkin ada bantuan dari beberapa elemen lainnya. Iya sih ya. Tapi memang yang paling penting itu adalah bagaimana psikologi person gitu orang memang paling berat. Paling penting ya itu memang harus kita pada saat itu saya langsung berpikir ini tidak bisa lama-lama, harusnya pada saat itu yang utama. Setelah fisik saya selesaikan, maka mental yang saya harus selesaikan juga. Dan alhamdulillah tidak berlangsung lama,
kami juga bangkit. Termasuk pada saat itu hari Minggu pasar langsung buka, sehingga kita masyarakat sudah tidak terlalu susah untuk membeli bahan-bahan makanan ya. Jadi pelan-pelan kembali pulih gitu ya. Iya, Dan itu berkah ada uluran tangan dari Ibu juga. Iya, alhamdulillah. Gitu. Iya, memang pada saat itu di bawah pimpinan Bapak Gubernur Pak Longki Janggola itu kita terkoordinasi dengan baik. Setiap jam 8 pagi kita bertemu di kantor gubernur dan atau di Rujab, karena kantor gubernur juga pada saat itu masih ada keretakan, tapi tidak berat. Kemudian yang kedua jam 2 siang juga kami bertemu lagi di tempat Pak Gubernur untuk membahas. Namun saya setiap malam harus berada di kantor Korem untuk bersama-sama dengan tim nasional untuk menanggulangi bencana pada saat itu. Ya. Dan bukan tidak berhenti sampai situ ya Bu, Ibu juga menjadi tim komandan nih Bu, komandan tim penanganan COVID dan juga sampai sekarang komandan untuk pencegahan stunting ya Bu? Iya, jadi memang saya ya komandan maupun koordinator ya. Okay. Ya memang pada saat tahun 2021 stunting kita itu berada di posisi 23,9. Nah sekarang di tahun 2022 kita akan naik 0,8% di 24,6. Nah ini yang kami genjot sekarang dengan beberapa istilahnya beberapa inovasi, antara lain adalah Nosiala Pale. Okay. Iya. Kenapa kami mengambil Nosiala Pale itu karena dalam bahasa Kaili itu Nosiala Pale itu adalah seperti ini. Jadi kita saling mengambil tangan. Tetapi dalam arti umumnya adalah kita bergotong royong. Karena stunting ini tidak bisa dikerjakan atau dilaksanakan hanya untuk tenaga kesehatan saja atau keluarga berencana. Jadi memang harus diberikan bersama-sama dengan dinas lain. Itu inovasi. Kemudian ada juga inovasi yang tabungan telur. Jadi kenapa? Karena stunting itu kan paling banyak berdasarkan gizinya yang kurang bagus. Yang paling pertama termasuk ibunya yang hamil dan bayinya yang lahir. Sehingga kita memberikan telur kepada masyarakat secara tidak diberi bayar. Kemudian ada juga program dari Dukcapil yang bekerja sama dengan Kementerian Agama yang namanya Lamarlah Aku. Jadi layanan mobile kerjasama antara Capil dengan Kementerian Agama, yang mana pada saat ini kita laksanakan Lamarlah Aku itu ketika dia sudah berkeluarga langsung dikeluarkan kartu keluarga sendiri, diberikan KTP masing-masing suami istri, kemudian sebelum mereka menikah itu 3 bulan sebelumnya sudah harus mendaftar di KUA sehingga mereka akan dilakukan pemeriksaan screening untuk kesehatannya, kemudian diberikan yang istrinya, yang calon istri diberikan tetanus toksoid supaya ketika nanti hamil dia aman. Kemudian dia diberikan lagi edukasi bahwa kalau misalnya dia masih boleh hamil atau belum boleh hamil dengan pemeriksaan screening tadi, seperti itu. Ya, nah seperti itu yang kita laksanakan. Tetapi memang kalau secara EPPGBM itu elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat, itu kita sudah di bawah sekali dari nasional. Jadi berada di angka kalau tahun 2021 kita ada 7,9, di tahun 2022 kemarin kita berada di 6,1. Tetapi sayangnya Indonesia sekarang menggunakan SSGI, standarnya adalah survei status gizi Indonesia, ya seperti itu. Makanya kami tetap berupaya dan insya Allah mungkin tahun 2023 ini kita akan bisa mendapatkan percepatan penurunan penanganan stunting ini. Jadi angkanya lebih turun lagi ya Bu? Insya Allah ya. Dengan adanya beberapa inovasi ini tentu harapan Tribuners juga Bu mendoakannya agar penurunan angka ini lebih stabil. Iya, jadi intinya kami setiap bulan mengadakan rapat secara stakeholder. Okay. Ya, sehingga nanti di situ kita bisa lihat melalui ansitnya, analisis situasi itu kan ada mana kelurahan yang masih rendah,
mana yang ke ruangan masih tinggi itu kita lakukan force gitu. Mana ke ruangan yang sudah rendah kita lakukan pemeliharaan supaya dia tidak tinggi. Kemudian kita lakukan lagi yang namanya nakes nonggaya. Jadi tenaga kesehatan nonggaya itu artinya lincah, cepat, gercep ya. Jadi ketika dia mendapatkan ibu hamil yang kek, misalnya yang kurang energi kalorinya, maka itu langsung cepat kita berikan makanan tambahan ibunya. Kemudian supaya nanti ibunya ini tidak melahirkan bayi yang berat badan bayinya rendah. Nah ini yang kami harus kejar terus. Kemudian setelah itu kita pantau terus di posyandu. Kalau misalnya anaknya tidak datang ke posyandu, maka kita kunjungi rumahnya. Jadi itu kerjasama antara kader posyandu, kader PKK, kemudian kelurahan, dan masyarakat setempat, RT RW, sehingga stunting ini nanti insya Allah terjadi percepatan penurunan. Dan di samping itu juga kalau Ibu sendiri mungkin punya program kerja yang ini ya Bu, kalau nggak salah, boleh mohon dikoreksi Bu, Jumat Sehat ya Bu? Iya, Jumat Sehat ya. Jadi Jumat Sehat itu memang program kami, saya dengan Pak Wali Kota, yang mana kita supaya masyarakat itu, kadang-kadang masyarakat takut ke rumah sakit, kadang-kadang masyarakat takut ke puskesmas. Jadi kita buat tempatnya itu lebih nyaman dan lebih di kantor kelurahan, mudah dijangkau atau di rumah yang mereka senangi. Nah, kemudian supaya mereka lebih sering ke situ, tidak perlu takut. Dan kita tidak perlu takut kalau di dalam Jumat Bersehat itu juga kita menggunakan juga BPJS kalau ada yang menggunakan BPJS. Tapi memang pada Jumat Sehat itu kami tidak tarik bayaran, ya supaya itu per kelurahan ya? Iya, per kelurahan. Kemudian juga hari Kamis itu ada namanya hari Kamis keluarga berencana. Iya, iya, karena kita harus mengejar target daripada keluarga berencana itu supaya tidak terjadi pengembangan yang lebih besar. Karena bukan berarti banyak anak tidak bagus, tetapi jaraknya diatur. Kemudian kualitas anak juga kan kalau jaraknya bagus, tentu kualitasnya SDM-nya nanti juga jauh lebih baik. Seperti itu. Dan dalam hal ini juga sebagai pencegahan itu ya Bu, ya, stunting itu. Stunting itu ya, seperti itu. Ya, Ibu kan tadi kita udah bahas masalah Kartini, terkait Kartini maksudnya. Kemudian terkait kesehatan juga, bagaimana inovasi yang sudah Ibu lakukan bersama stakeholder lainnya. Nah, kemudian yang paling penting juga nih Bu, pasti Tribuners juga bertanya-tanya nih Bu, apa sih program kerja atau target nih prioritas yang akan Ibu selesaikan bersama Wali Kota tentunya dalam masa jabatan Anda yang akan berakhir nih Bu? Silakan. Sebenarnya program kami itu ada 53. Yang pertama itu yang kami prioritaskan adalah kami mendapatkan Adipura. Ya, entah nanti 2003 ini atau 2024. Tetapi ini yang kami galakkan sekali. Tetapi memang ini walaupun misalnya nanti kami tidak mendapatkan pialanya, minimal kita dapat sertifikatnya dulu. Karena untuk mencapai Adipura itu indikator yang kita harus capai itu sangat banyak dan juga berat. Tetapi ini semangat kami Pak Wali dan saya itu yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana masyarakat Kota Palu ini bisa melakukan intaknya ya, termasuk iman dan takwanya seperti apa. Makanya ada yang namanya Palu Mengaji. Ke depan juga kami inginkan Kota Palu ini memang memberikan dampak terhadap bukan cuma menghasilkan kori dan koria yang baik, tetapi minimal anak-anak kami itu bisa habis Quran ya semua, sehingga SDM ke depan itu jauh lebih bagus juga. Iya. Kemudian yang berikutnya juga adalah target kami itu adalah bagaimana Huntap yang ada sekarang itu bisa sudah terlaksana dengan baik. Ya, alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat juga Huntap ini sudah akan kita itu. Kemudian yang berikutnya juga kita prioritaskan itu adalah bagaimana yang nelayan yang dulunya kena tsunami itu kita berikan perahu sehingga mereka nanti bisa bekerja lagi dengan baik, sehingga dia
tidak merasa bahwa kami meninggalkan ya, sehingga nanti dia salah satunya itu untuk peningkatan ekonominya mereka juga ya. Kemudian peningkatan UMKM juga itu kita lakukan berkesinambungan, sehingga nanti masyarakat Kota Palu itu bisa perekonomiannya juga makin maju dan berkesinambungan seperti itu ya. Oke, jadi mungkin masih ada beberapa begitu ya Bu, program prioritas yang akan terus dilakukan seperti di bidang lingkungan, ekonomi, dan peningkatan SDM ya seperti katakan Bu Reni. Oke Bu, kemudian Bu, mungkin Tribuners juga bertanya-tanya nih Bu ya. Jika Ibu Reni dikasih kesempatan lagi untuk memimpin Kota Palu, apa sih harapan Ibu Reni? Kota Palu? Saya hanya berharap pada masyarakat untuk pilihlah orang yang sesuai dengan karakternya masyarakat. Kemudian pilihlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul mencintai masyarakat untuk masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat masih menginginkan saya, alhamdulillah ya, saya masih siap untuk maju kembali ya. Jadi memang masih banyak impian, harapan Ibu Reni kepada masyarakat Kota Palu. Bagaimana masih terus ingin membangun Kota Palu ya Bu? Iya, tetap saya masih ingin membangun Kota Palu. Insya Allah ya, karena ini tahun politik ya. Kalau politik itu kan bisa berubah-berubah. Kita tidak tahu hari ini apa, kemudian besok apa. Dan itu juga tergantung daripada partai-partai. Termasuk saya kan orang PKB ya, partai PKB. Jadi mungkin nanti seperti apa, itu insya Allah nanti yang saya harapkan adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala buat saya ya. Jadi kalau Ibu Reni sendiri masih siap? Siap maju. Ya, siap. Oke, jadi buat Tribuners mungkin yang penasaran, Ibu Reni masih siap memimpin Kota Palu. Amin. Ibu, mohon kesediaannya dong Bu, sebelum kita menutup program kita hari ini, Vio ingin belajar bahasa Kaili Bu. Oh iya. Iya. Bahasa Kailinya saya Bu apa ya? Yaku. Iya. Kalau cantik? Cantik Nagaya. Oh berarti? Yaku Nagaya. Okay. Iyalah. Kalau Ibu, kalau misalnya Ibu cantik gitu? Komyu Nagaya. Komyu Nagaya. Iya. Yaku Nagaya. Alhamdulillah. Amin. Ibu, Vio mau belajar juga Bu. Kata-kata sehat selalu buat masyarakat Kota Palu nih. Vio mau sampaikan juga. Iya. Kalau bahasa Palunya Palu Maseha. Palu Maseha. Ya, supaya jadi intinya begini. Sampai subuhku sararaku. Jadi sampai subuhku sararaku itu artinya seluruh saudara-saudaraku, keluargaku, teman itu semoga insya Allah Palu Maseha seperti itu. Jadi kalau disingkat Palu Maseha. Palu Maseha ya. Jadi Palu sehat ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Reni atas kesediaan waktunya sudah mau berbincang bersama Vio dan tentunya Tribuners ini penasaran juga bagaimana sosok Ibu Reni. Dan terima kasih juga sudah menerima kunjungan dari Tribun Palu.com. Iya, saya juga terima kasih kepada Tribuners sehingga sukses selalu dan jayalah. Jaya. Sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal alamin.